Salam damai dan selamat datang ke rancangan Invest edisi Bahasa Malaysia musim yang ke-6 dalam episod yang kelima, yaitu tentang Alkitab ataupun di dalam bahasa orang putih orang katakan The Bible. Kami bersyukur kerana Anda, para penonton, kembali bersama kami lagi dalam satu lagi perbincangan yang mendalam dan cukup bermakna. Hari ini kita akan menyelami satu persoalan yang sering timbul dalam perbualan rohani dan intelektual. Adakah Alkitab sekadar sebuah kitab agama yang lain, ataupun adakah ia benar-benar unik, boleh dipercayai dan berautoriti? Ya, betul saudara Glenn. Jadi persoalan ini bukannya hanya sebuah persoalan yang kecil, sebab kita sekarang hidup dalam dunia yang penuh dengan pelbagai denominasi, agama, ya, falsafah dan juga pandangan hidup. Jadi ramai yang tertanya-tanya. Persoalan di sini, apakah yang membezakan Alkitab itu daripada teks-teks ataupun buku-buku inspirasi yang lain? Dan adakah ia hanya sebuah koleksi tulisan kuno, atau adakah ia benar-benar firman Tuhan yang hidup? Jadi seorang penulis Kristen terkenal yaitu Cliff Staple Lewis pernah berkata bahwa dahaga menunjukkan kewujudannya air. Jadi kerinduan manusia terhadap makna dan kebenaran menunjukkan bahwa ada sesuatu yang benar untuk kita dalami ataupun temui. Maka persoalannya di sini, adakah Alkitab menjawab dahaga itu? Dan untuk membantu kita menyelami topik pada hari ini, topik yang sangat penting, bersama kita dua panelis, yaitu saudara Kenny dan juga saudara Elvin, yang akan berkongsi pendapat ataupun pandangan dan juga penjelasan. Terima kasih Anda berdua kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini. Ya, salam damai kepada kita semua. Terima kasih kerana menjemput kami berdua untuk berbincangkan topik pada hari ini. Jadi topik yang kita bincangkan ini satu topik yang memang sangat panas, boleh kita katakan panas, kerana kitab suci adalah satu buku yang ramai orang di luar sana menolak kebenarannya tanpa membaca ataupun melihat apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Jadi bila mereka tidak membaca dan menyiasat mengetahui kebenaran itu, maka timbullah satu penyataan mengatakan bahawa kitab suci itu adalah tulisan yang mitos, cerita yang mitos ataupun legenda sahaja, hanya sekadar sebutan nenek moyang dari dulu sampai sekarang. Jadi bila ia tidak disiasat dengan betul ataupun diungkap dengan betul, ia menjadi tolakan bagi orang yang di luar yang tidak mengenal. Tapi bila kita melihat dari sudut sejarah dunia dan kita bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci itu, ia merupakan satu bukti yang nyata bahwa kitab suci itu adalah tulisan yang benar dan ia sama ataupun seiring dengan tulisan sejarah dunia. Jadi itulah yang perlu kita lihat kandungannya, apa yang tertulis di dalam kandungan itu untuk renungan kita semua bersama. Ya, betul itu. Dan seringkali skeptisisme lahir bukan daripada kajian yang mendalam, tetapi daripada persepsi, opinion orang lah. Okay? Jadi sebab itu pada hari ini kita ingin melihat bukti, konteks sejarah Alkitab sendiri dan kuasa transformasi Alkitab dengan lebih jelas dan teliti. Ya, jadi sebelum kita mendalami perbincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita dalam perbincangan kita. Jadi dengan itu saya mempersilakan saudara Elvin untuk melayangkan doa pembukaan. Okey, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, kami bersyukur kerana Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Ketika kami membincangkan kebolehpercayaan dan keunikan Alkitab pada hari ini, bukalah fikiran dan hati kami Tuhan. Tolong kami melihat kebenaran dengan jelas dan
memahami maksud-Mu bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Dan untuk perbincangan yang pertama, kita akan lihat dari pencarian kebenaran sepanjang zaman. Sejak dahulu lagi, manusia sentiasa mencari kebenaran. Mereka membina pusat pembelajaran, menulis karya falsafah, dan mengumpul teks agama dari seluruh dunia. Saudara Kenny, boleh Anda terangkan lebih di sini? Oke, jadi kita ambil sebagai contoh satu perpustakaan yang ada di dunia yang disebut sebagai Perpustakaan Alexandria. Oke, di dalam perpustakaan ini ada menyimpan manuskrip yang bersejarah. Oke, dia merupakan tempat di mana pusat ilmu terbesar di dunia sekarang ini yang menyimpan sejarah dunia kuno yang disimpan dengan baik. Dan di dalam perpustakaan ini ada menulis beribu-ribu gulungan manuskrip daripada dulu sampai di sekarang yang merupakan hasil daripada karya, sebagai contoh karya sastra, ada juga falsafah, ada juga sains dan juga agama. Jadi perpustakaan ini merupakan tumpuan orang dunia untuk mengkaji manuskrip gulungan yang lama. Ya, di sana juga tersimpannya karya Homer, salah satu seorang filosofer lah. Sampai situ bukan saja Homer tetapi juga Plato dan Aristotle. Mereka berdua ni adalah filosofer kepada pemikiran dunia yang moden, yang membentuk pemikiran dunia yang moden pada sekarang ini. Dan saya dahulu sangat addicted lah dengan mereka berdua ni, iaitu Aristotle dan Plato, disebabkan bagaimana mereka boleh membentuk cara kita berfikir pada zaman ini. Tetapi sebenarnya kalau melihat dari konteks mereka, kalau kita berfikir, semuanya kita memikir secara bagus. Tetapi sejauh manakah bagus itu? Itu yang mereka fikir. Jadi itu adalah bagaimana dahaganya manusia untuk berfikir. Dia dahaga untuk bagaimana kita boleh mencari bukti-bukti yang macam pemikiran yang pada sekarang inilah we are thirsty for knowledge. Disebabkan itulah kenapa Alkitab ni boleh kadang-kadang orang akan jauh, sebab mereka ingin faham bagaimana benda tu terjadi. Dan disebabkan itu dunia kuno benar-benar dahagakan pengetahuan. They are craving for that knowledge. How far can we go for that knowledge? Terima kasih Saudara Elvin atas pandangan yang sangat jelas tadi. Dan juga menariknya di sini, salah satu teks penting yang berkaitan dengan kitab suci juga muncul di dalam konteks Alexandria tadi, yaitu Septuaginta. Wah, perkataan ini sangat unik ya, Septuaginta. Kalau kita lihat di sini, Septuaginta ialah terjemahan Perjanjian Lama kepada bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani. Right? Jadi, Saudara Kenny, mengapa Septuaginta ataupun terjemahan ini sangat penting pada ketika itu? Ya, pada ketika itu tulisan awal kitab suci Perjanjian Lama yang kita sebut sekarang Perjanjian Lama, dia adalah ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi hanya orang-orang yang pandai berbahasa Ibrani saja boleh membaca teks itu, bermula daripada Kejadian itu. Tetapi bila bangsa lain, kita ambil contoh bahasa Yunani, Rom, mereka ingin mempelajari bahasa itu, mereka tidak dapat. Jadi apa yang mereka buat, mereka menyuruh para elders daripada yang berbahasa Ibrani ini translate terjemahan tu berubah kepada bahasa Yunani. Jadi bila ada terjemahan bahasa Yunani ini tadi, mereka pun senang mempelajari bahasa itu dalam bahasa mereka sendiri. Jadi sebab itu dia dipanggil Septuaginta, sebutan dia. Jadi zaman kita sekarang kita sebut sebagai Perjanjian Lama lah di dalam kitab suci itu. Jadi bila dapat diterjemah, lalu mereka mulalah menyelami apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Jadi mesej yang disampaikan di dalam Septuaginta itu ataupun Perjanjian Lama itu, mereka
dapat kongsikan dengan bangsa-bangsa orang Yunani juga. Jadi pembelajaran di sini adalah message daripada kitab suci itu bukan terhad kepada orang Ibrani saja, tetapi orang bukan Ibrani, yaitu orang Yunani. Dari penerangan saudara Kenny tadi, di sana kita lihat Alkitab ataupun Alkitab Ibrani tadi, dia tidak kepada satu bangsa, tetapi kepada semua bangsa. Dan dari pada laut, dari kebanyakan teks kuno ini tadi, Saudara Elvin, apakah yang menjadi Alkitab itu tadi berbeza? Jadi Alkitab ini bukan sekadar koleksi ajaran moral dan falsafah. Jadi kalau kita melihat tadi apa yang saya beritahu adalah mengenai Aristotle dengan Plato, mereka juga banyak koleksi-koleksi writing mereka tersendiri untuk membentuk pemikiran moden pada sekarang ini. Tapi begitu juga dengan Alkitab. Alkitab ni banyak sangat terjemahan dia. Okey, dan manuskrip-manuskrip yang lama juga Alkitab pun ada. Jadi kalau melihat Alkitab ni wujud lagi sebelum adanya mereka dua ini yang membentuk pemikiran moden pada sekarang ini. Based on history lah. Okey, based on history. Jadi kalau begitu Alkitab ada kisah dia daripada kejadian sehinggalah wahyu. Jadi itu adalah mengenai bagaimana rancangan penebusan Tuhan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Saudara Alvin atas penjelasan seperti tadi. Yang sebentar tadi kita sudah mempelajari mengenai asal-usul Alkitab itu sendiri dan juga bahasa yang digunakan. Dan pada masa sekarang ini kita akan beralih kepada perbincangan kita yang kedua, bagaimana kita mengaitkan Yesus dengan Alkitab ini. Jadi kita akan melihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sehingga 35, di sini kisah mengenai perjalanan Yesus dan juga dua orang muridnya ke Emmaus. Di dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan itu adalah pusat iman kita. Ya, dan juga ianya merupakan kebangkitan iman bermula daripada pemahaman nubuatan. Jadi Saudara Kenny, pada pendapat kamu, selepas penyaliban, apakah yang boleh kita kaitkan di dalam kisah Lukas ini, Lukas 24? Ya, ketika muridnya sedang berbicara tentang apa yang berlaku, tentang penyaliban Tuhan Yesus, saya percaya kita semua akan merasa hal yang sama, yaitu guru kita sudah meninggal, guru kita telah disalibkan di kayu salib, kita tidak ada lagi seorang pemimpin. So demikianlah pemikiran mereka pada masa itu. Mereka bingung, mereka kecewa, tidak tahu apa yang harus diperbuat, karena satu-satunya pemimpin mereka pada saat itu sudah mati. Jadi pada masa yang sama juga mereka telah mendengar pemimpin mereka, yaitu Tuhan Yesus, bangkit. Tapi dalam kebangkitan itu sia seolah-olah seperti cerita kosong, hanya seperti kabar angin. Jadi ini yang membuatkan mereka bertambah bingung. Adakah mereka harus percaya tentang kematian itu dan juga kebangkitan itu? Jadi sama halnya dengan kita zaman sekarang, bila kita membaca kitab suci itu, kita hanya melihat tulisan itu sahaja. Tapi kita tidak melihat secara fisikal hal itu pernahkah berlaku 2000 tahun yang lalu. Hanya kita melihat tulisan itu di kitab suci. Tapi apa yang kita boleh percayakan bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus itu sama seperti murid-murid ini, iman mereka itu pada masa itu kabur. Tapi pada zaman kita sekarang ini, adakah kita seperti mereka? Seharusnya tidak begitu. Sepatutnya kita harus melihat hal itu adalah hal yang benar. Jadi haruslah iman kita itu hidup seperti yang tertulis di dalam kitab suci, bukannya cerita kosong. Ya, betul. Dan namun apa yang dilakukan Yesus ini adalah sangat menarik sebenarnya. Sebab dia tidak terus
menyatakan identitinya dengan cara yang dramatik apabila sebab di dalam Lukas 24 ni apabila murid-murid dia tengah berjalan kan dan dia tiba-tiba melihat Yesus. Jadi kalau melihat dari segi konteks ni, sebelum kejadian itu adalah apabila kejadian yang telah mereka melihat yang Yesus sendiri telah disalibkan. Jadi apabila guru mereka sendiri disalibkan, iman tu hilang. Dan begitu juga pada kita hari ini. Apabila kita melihat cerita yang Yesus ini, perjalanan kehidupan Yesus ini, kadang-kadang kita pun berfikir, apa yang saudara Kenny kita cakap, kita pun berfikir, adakah sebenarnya benda ini betul-betul berlaku? Tetapi hanya yang tahu adalah daripada segi iman kita. We believe it or not, but the thing is that history is real. Sampailah sesuatu yang terjadi dekat kamu, barulah kamu rasa benda itu betul. Itu yang pemikiran kita akan diganggu sekarang ni. Sebab everything comes from the physical eyes only. Mak kata saudara Kenny kita tadi, iaitu everything comes from the physical eyes, dan bagaimana iman sendiri boleh mentransformasikan kehidupan kita ini. Dan semua itu dijelaskan sendiri dalam kitab suci. Okay, dari Kejadian sehinggalah Wahyu, semua benda itu adalah yang nyata. Disebabkan itu, Yesus sendiri pun bercerita mengenai the Old Testament kepada murid-muridnya, dari Musa dan para nabi. Dan dari sini kita lihat, ia menunjukkan bahwa asas iman bukan dari pengalaman sensasi, tetapi daripada pemahaman firman Tuhan. Jadi kita menyebut pasal iman ini, jadi apa yang berlaku kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika itu, dalam masa mereka bingung itu, mereka mengkaji semula kitab suci pada zaman itu yang kita panggil Perjanjian Lama. Mereka membaca semula apa yang tertulis, nubuat-nubuat yang tertulis daripada buku Kejadian, dan mereka bandingkannya dengan apa yang berlaku dengan Tuhan Yesus selama mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Barulah mereka sedar bahawa itulah Mesias yang tertulis di dalam kitab suci ataupun Perjanjian Lama. Oh, betullah Mesias itulah yang menderita seperti yang tertulis oleh nubuat. Lalu hati mereka pun berkobar-kobar. Inilah kebenaran firman yang dikatakan di dalam kitab suci itu. Lalu firman itulah sendiri yang membangkitkan iman mereka. Lalu mereka tetap percaya dan teruskan penginjilan mereka itu kepada semua bangsa pada masa itu. Ya, dan inilah model apologetic Christian, iaitu kita sendiri bermula dengan kitab suci dan menunjukkan bagaimana ia menunjukkan sendiri kepada Yesus sendiri. Ya, terima kasih Anda berdua, saudara Anda berdua. Dan di sini sepanjang musim ini kita mempelajari tentang apologetik. Itu bagaimana kita mempertahankan kita punya iman, bagaimana kita mempertahankan apa yang kita percayai. Dan sekarang kita masuk kepada perbincangan yang ketiga, yaitu kepercayaan Alkitab. Dan kita akan membincangkan bukti yang konkret. Mengapa kita boleh mempercayai Alkitab dari sudut sejarah. Saudara Kenny, boleh Anda explain ataupun terangkan ini? Jadi kita lihat sedikit perbandingan. Tadi kita ada menyebut pasal Homer, penulis bernama Homer. Beliau pernah menulis satu karya yang dipanggil Iliad. Jadi Iliad ini ditulis lebih kurang dalam 1.800 manuskrip, sekitar begitu tulisannya. Tapi kalau dibandingkan dengan karya Homer ini, kita bandingkan dengan kitab suci itu sendiri, manuskrip Yunani kuno saja, terjemahan Yunani, hampir mencecah 5.800, hampir 6.000, begitu. Jadi tidak termasuk juga terjemahan daripada Latin dan bahasa-bahasa lain yang mencecah puluhan ribu. Dan pada zaman kita sekarang ini, di Sarawak contohnya, kita ada bahasa Indonesia, kita ada bahasa Malaysia, kita ada bahasa Iban. So,
Inggris pun ada lagi terjemahan versi-versi yang berlainan. Betul. Jadi kalau tambah lagi dengan bahasa dunia, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Iya. Jadi disitulah kita melihat kebenaran ataupun kepercayaan kitab suci itu adalah tulisan yang memang daripada Tuhan itu sendiri, yang ditulis oleh para rasul dan juga para nabi, sebab ia melebihi cetakan yang paling banyak di dunia berbandingkan karya-karya ahli filosofer ataupun karya ahli sastra yang lain itu. Jadi ini adalah contoh yang paling terbaik untuk kita sebagai orang yang belum mengenal pasal kitab suci dan juga menambahkan iman kita sebagai orang Kristen begitu. Ya, manuskrip juga seperti Papyrus John Rylands juga dalam P52 bertarikh sangat awal, dan itu adalah hanya beberapa dekad selepas peristiwa asal, dan ini adalah salah satu kejadian yang luar biasa dalam dunia kesusasteraan kuno. Yang selebihnya tadi telah diterangkan oleh saudara Kenny lah, yang banyak sangat manuskrip, yang banyak sangat terjemahan yang begitu banyak sehingga susah kita nak cakap benda itu bukan benar. Ya, kalau kita lihat dari sudut ekologi, tadi dari sudut jumlah manuskrip itu, kalau contoh dari segi ekologinya pula, terdapat satu penemuan yang dipanggil sebagai prasasti Tildan, yaitu satu serpihan stela Basel abad ke-9 sebelum Masehi yang ditemukan di Israel Timur, yang merupakan satu contoh akan kewujudan dinasti Daud. Okay, kita tahu Raja Daud. So, kalau kita lihat secara sejarahnya begini, kewujudan kerajaan Daud itu ada secara sejarahnya. Jadi, di mana kita katakan sebagai kitab suci itu benar ataupun tidak. Kalau sejarah mengatakan ia benar, wujud secara fisikal serpihan itu, maka kitab suci itu adalah kitab yang benar, tulisan yang benar begitu. Betul. Dan juga batu Pilatus ni membuktikan bahawa wujudnya tokoh yang bernama Pontius Pilatus, dan tokoh ini juga disebut dalam Injil, disebut dalam Alkitab. Ya, kemudian satu lagi kita buat tambahan nubuatan. Kita percaya bahwa kitab perjanjian lama itu adalah nubuat dan kitab perjanjian baru itu adalah penggenapan nubuat. Jadi kita ambil contoh di dalam Mika 5 ayat 2 dan juga Yesaya 53. Di sana ada tertulis tentang nubuatan tentang kehidupan Tuhan Yesus, lalu digenapkan di dalam kitab perjanjian baru. Jadi ini menunjukkan bahwa cerita di dalam kitab suci itu daripada kejadian sampailah wahyu, ia adalah satu cerita yang bersambung, sesuatu yang luar biasa yang boleh ditulis penulis yang berbeza daripada zaman ke zaman. Mana mungkin penulis yang berbeza boleh menulis hal yang sama tentang orang yang sama padahal tidak pernah berjumpa pun. Ini adalah satu cerita yang boleh kita katakan sebagai wujudnya luar biasa di situ. Sampailah kita sekarang kita mempelajarinya, dan ia merupakan satu perkara yang untuk menguatkan kita bahwa kebenaran kitab suci itu adalah memang benar. Ya, betul. Dan juga daripada sumber luar, kita adalah sejarawan. Sejarawan ini daripada Rom, seperti Tacitus dan juga Josephus, turut mencatat tentang Yesus dan penyalipannya. Jadi kalau melihat di sini, sejarah tersebut telah dilalui oleh mereka ini. Sedangkan mereka sendiri pun telah membuktikan bahawa penyalipan itu adalah sesuatu yang nyata. Yes, the history is creating something real. Jadi bagaimana Alkitab tu boleh menjadi salah satu benda yang fake? But it has been proven throughout history, daripada manuskrip, daripada arkeologi, daripada nubuat-nubuat ini. Jadi benda ini semua adalah fakta. Fakta. Ya, terima kasih saudara Kenny dan juga saudara Alvin di atas
pendapat dan juga perkongsian yang sangat mendalam seperti tadi mengenai sejarah dan kebenaran akan Alkitab. Dan selain daripada bukti sejarah seperti tadi kita sudah berbincang, dan ada satu lagi kita dapat melihat di mana Alkitab ini sangat-sangat penting, di mana ia adalah transformasi hidup. Jadi saudara Kenny, boleh Anda jelaskan? Ya, kalau kita melihat ataupun membaca setiap ayat di dalam kitab suci itu dan kita praktikkan di dalam kehidupan harian kita, ia boleh mengubah seseorang secara rohani. Mungkin kita boleh memiliki uang ataupun materialistik, kereta, rumah, dan segala macam hal yang ada di dunia ini. Hal itu boleh mengubah kita secara fizikal. Tetapi uang tidak boleh mengubah kita secara rohani. Hanya kitab suci itu, apa yang tertulis dalam kitab suci itu, yang boleh mengubah sikap seseorang, boleh mengubah spiritual seseorang, supaya ia daripada kurang baik, lalu menjadi orang yang lebih baik ataupun menjadi orang yang lebih benar. Sebagai contoh, kita melihat Rasul Paulus daripada orang yang begitu kejam, boleh berubah menjadi orang yang begitu kudus dan menginjil untuk Tuhan Yesus. Demikian juga kita pada zaman sekarang, walaupun kita datang daripada latar belakang yang tidak baik, ia boleh mengubah kita secara rohani menjadi lebih baik, dan kita akan menyebarkan ajaran Tuhan Yesus itu, yaitu Injilnya, kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. So ini adalah satu tuntunan yang baik yang dijelaskan oleh kitab suci itu. Semestinya tuntunan Roh Kudus itu sendiri yang menuntun kita semua. Ya, betul. Dan juga ini kerana Alkitab bukanlah sekadar maklumat saja, bukan secara informational, tapi secara transform. Apa yang dia transform adalah dari segi spiritual kita sendiri. Disebabkan itulah apabila kita membaca Alkitab ni, it teaches us something. Bukan dari segi fizikal, tapi dari segi apa yang di dalam kita. So sebab itu ada, kalau boleh relate, adalah dengan adanya Roh Kudus ini, that Holy Spirit, it can transform you. Daripada Paulus tadi yang saudara ini kita telah inform tadi, adalah mengenai bagaimana Paulus sendiri daripada seorang yang jahat, dia tiba-tiba boleh menjadi seorang yang sangat baik. It's transform. It transform his heart when he sees Jesus. Dan apabila dia melihat Yesus sendiri, ada sesuatu yang di dalam dirinya cakap, I need to change. Dan disebabkan itulah Alkitab ni salah satu buku yang amat-amat penting bagi kita. Bukan penting, but in fact it is very, very loving. Sebab everything comes from love. Sebabkan itu Alkitab ni, kalau apabila kita membacanya, something in you change. Dan sebabkan itu saya boleh mengatakan bahawa Alkitab ni salah satu transformation, bukan inform. Dia bukan saja sekadar dia kita membaca dia, kamu just itu saja, tapi tidak. Dan kalau kamu baca dia dengan teliti, yes, something in you will change. Terima kasih Anda berdua. Di sini kita lihat bagaimana sebuah buku ataupun sebuah Alkitab ini tadi mentransformasi hidup seseorang. Dan juga kita dapat lihat perjalanan tokoh-tokoh di dalam Alkitab daripada jahat dan akhirnya mereka menjadi baik. Di sana kita dapat lihat berbagai jenis manusia dalam Alkitab. Dan juga banyak lagi cerita di dalam Alkitab itu sendiri. Ada cerita tentang peperangan, tentang percintaan, tentang sesi romantik, ada lagu, semua ada di dalam Alkitab. Dia boleh dikatakan satu complete set of series di dalam sana. Dan coba kita bayangkan, ada dua senario. Satu ancaman dengan kekerasan, dan satu lagi yaitu dengan Alkitab di tangan. Mengapa kita rasa lebih aman, lebih damai di dalam senario yang kedua ini tadi, yaitu Alkitab di tangan? Karena
secara umumnya kita tahu Alkitab membawa perubahan yang luar biasa, yang baik. Ya, jadi seperti tadi kita sudah berbincang mengenai apakah keistimewaan Alkitab itu sendiri. Jadi di perbincangan kita seterusnya, bagaimana kita harus mendekatkan diri kita dengan Alkitab, Saudara Ken? Ya, oke. Jadi bagaimana kita ingin belajar atau mengkaji apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Jadi sebelum kita membuka dan mengkaji apa yang tertulis itu, hal yang pertama yang kita kena buat adalah satu, berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk curahan Roh Kudus itu di dalam badan kita ataupun di dalam hati kita. Karena hanya Roh Kudus itu saja yang boleh menerangkan apa yang tertulis setiap ayat yang di dalam Alkitab itu. Kita tidak boleh membaca dan menerangkan apa yang tertulis itu mengikut kehendak kita. Karena kita ini hanyalah manusia yang memiliki daging. Jadi hanya Roh Kudus Tuhan itu yang boleh menerang setiap maksud yang tertulis di dalam kitab suci itu. Hanya Roh Kudus itu sendiri. Hal yang kedua adalah kerendahan hati kita. Ketika kita membaca apa yang tertulis itu dan apa yang diterangkan oleh Roh Kudus itu sendiri, kita harus rasa rendah hati dan menerima apa yang tertulis di dalam itu. Kita tidak boleh menilai sesuatu di dalam kitab suci itu dengan penilaian kita sendiri. Dengan kata lain, kita bertentangan pendapat dengan apa yang tulis. Apa yang tulis itu, itulah yang tertulis. Apa yang diceritakan, apa yang dibenarkan di dalam kitab suci itu, itulah dia. Kita tidak boleh menentang apa yang tertulis mengikut kemampuan ataupun pemikiran kita sendiri. Jadi ketika kita sudah memahami apa yang tertulis itu, biarlah apa yang tertulis itu menjadi satu perubahan di dalam hidup kita itu, perubahan dalam segi rohani, bukannya sekadar sebagai pengetahuan untuk kita mengetahui, oh, saya sudah membaca kitab suci itu daripada Kejadian dan Wahyu, saya sudah mengerti semuanya, saya sudah memahaminya, saya boleh menghafal apa yang tertulis, ayat ini di mana, ayat itu di mana. Tetapi bila hanya sekadar mengetahui, pengetahuan itu tidak hidup, maksudnya tidak ada di dalam diri kita, maka mempelajari kitab suci itu adalah sia-sia. Bila ia hidup di dalam hidup kita, kita praktikkan di dalam hidup kita, ia akan mengubah kita. Disitulah kemuliaan Tuhan itu terselah di dalam kitab suci itu. Bila firman itu hidup di dalam kita dan kita hidup seperti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita seharian. Itu hal yang paling penting sekali. Bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebagai satu perubahan dalam hidup kita. Ya, betul. Dan kaedah yang seterusnya juga boleh dilihat daripada segi kaedah ayat demi ayat. Iaitu kita mengkaji ayat, contohnya dalam buku Matius ataupun dengan buku yang seterusnya, kita lihat ada perbezaan dia. Kalau kita membaca Matius, Lukas, Mark, kan ada penulisan mereka sendiri. Okey. Jadi di situ adalah bagaimana Alkitab ni boleh membantu kita, iaitu daripada segi ayat demi ayat. Dan jangan juga kita ni tergesa-gesa juga membaca ayat tersebut. Okey. Apa yang saudara kini kita cakap tadi adalah untuk merenungkan kembali. Okey. Merenungkan kembali ayat yang telah dibaca and apply it. Okey. Apply it in our life dan simpan dalam hati, dan juga mengaplikasikan dia dalam kehidupan seharian kita. Sebab kita membaca Alkitab ni, kalau kita sekadar membaca saja boleh, semua kita boleh sekadar membaca. Okay? Tetapi kalau untuk mengaplikasikan pembacaan tersebut adalah salah satu benda yang susah, jadi susahlah dia. Tapi kalau dia benda yang senang, jadi senang. So that's why before you start to read, sebelum kamu membaca, kamu perlu berdoa. Itu yang penting. Barulah kamu dapat simpan dan senang kamu baca. Sebab kata saya tadi, Alkitab ni bukan saja informational, tapi transform your life. Dan juga bukan saja kami berempat di sini, tetapi juga kepada para penonton. Kita harus menanya diri kita, bagaimana kita membaca Alkitab ini tadi? Adakah kita ini setakat membaca begitu sahaja? Ataupun kita membaca Alkitab karena kita ingin berubah, karena kita ingin perubahan yang luar biasa,
seperti Paul. Di sana kita lihat dari jahat sehinggalah dia betul-betul transformasi 100% menjadi orang yang baik. Dan satu ayat yang difahami yang kita baca di dalam Alkitab, ia juga dapat mengubah kehidupan kita seluruhnya. Kalau kita setakat membaca saja tanpa kita berpikir panjang, berpikir jauh, ya cumalah hanyalah satu buku dongeng, satu buku kosong. Ya, Ya, jadi kalau kita bercakap mengenai kebenaran Alkitab, kita boleh lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Di sini dia mengatakan firman Allah itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Ia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman ini itu menembusi sampai ke dalam diri kita, sehingga kita dapat membezakan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Dan firman itu juga dapat menilai fikiran dan juga niat hati kita. Di mana bermaksud ayat ini bermaksud bahwa firman Tuhan itu mengetahui, seperti yang dikatakan oleh saudara Kenny dan juga saudara Elvin sebentar tadi, bahwa firman Tuhan itu boleh mengubah kita. Ya, kalau kita lihat dari konteks ayat-ayat dia. Oke, jadi apa yang sudah kita bincangkan pada hari ini, di mana kita melihat bahwa kita manusia secara lahiriah kita sentiasa mencari kebenaran. Dan juga yang kedua, Alkitab itu berdiri di dalam konteks sejarah yang kukuh. Kalau kita lihat tadi kan, Alkitab itu sumber-sumber dia kita boleh lihat dari segi manuskrip, penulisan filosofer itu semua. Jadi yang ketiga, Yesus sendiri menegaskan authority kitab suci itu. Dan yang keempat, manuskrip, arkeologi dan juga sumber yang lain-lain dia juga menyokong kesahihan kitab itu, kebenaran dia. Dan yang kelima, kita juga telah mempelajari yaitu mengenai nubuat yang digenapi untuk menguatkan iman setiap satu daripada kita. Dan yang terakhir, kita boleh lihat di sini bahwa firman Tuhan itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, mempunyai kuasa yang dimana yang boleh mentransform kita, jiwa kita. Ya. Dan juga kita lihat Alkitab yang kita pelajari, yang kita baca, yaitu kitab itu tadi dia bukan setakat kitab agama yang lain. Dia merupakan kitab yang penuh dengan pelbagai cerita. Banyak yang menjadi nyata. Banyak nubuatan, banyak cerita yang luar biasa di sana. Dan ia juga adalah wahyu Tuhan yang hidup sampai ke hari ini. Yang menunjukkan kepada Yesus dan menawarkan pengharapan kekal kepada setiap yang mencari kebenaran. Dengan Alkitab kita akan mempelajari berbagai benda yang luar biasa. Dan bagi mengakhiri kita punya sesi pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Kenny untuk melayangkan doa penutupan untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang terpuji dan termulia nama-Mu atas segala penciptaan. Pada saat ini kami mengucapkan syukur terima kasih kepada-Mu kerana telah menuntun kami dalam perbincangan Inverse kami pada kali ini. Dan sebelum kami menutup program kami ini, kami berdoa kepada-Mu kiranya Roh Kudus-Mu akan terus menuntun setiap hati kami di dalam kami mempelajari kitab suci-Mu. Biar apa yang tertulis di dalam kitab suci itu akan diserlahkan, akan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Biarlah Roh Kudus-Mu itulah yang menerangkan kebenaran yang tertulis setiap ayat, setiap bab yang ada di dalam kitab suci itu. Dan biarlah firman yang tertulis di dalam kitab suci itu akan menjadi firman yang hidup di dalam hati kami setiap masing-masing. Biarlah firman itu akan mengalir di dalam hidup kami seperti air yang hidup, agar kami tetap beriman, tetap teguh dalam iman kami sepanjang hari. Terima kasih Bapa,
dengan firman yang telah diperdengarkan, yang telah dibincangkan. Biarkanlah firman itu juga akan menjadi terang lampu di dalam perjalanan hidup kami, yang menerang kaki kami dalam perjalanan hidup kami, yang akan menuntun kami menuju keadaan surga yang akan tiba suatu hari nanti. Apapun kekurangan kami dalam perbincangan ini, biarlah Tuhan yang akan memperbetul dan memperbaikinya, karena semua kebaikan itu adalah daripada-Mu, dan kami sangat bersukacita pada saat ini, karena kami telah diberi peluang untuk berbincang bersama. Terima kasih Bapa, karena bersama dengan kami semua, kiranya kami akan berjumpa sekali lagi untuk rancangan yang seterusnya di minggu hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. 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 Terima kasih Saudara Kenny atas lengan doa penutup sebentar tadi. Jadi diharapkan perkongsian atau perbincangan kami pada hari ini akan menjadi saluran berkat kepada Anda dan penonton di luar sana, bukan hanya kami di sini saja. Oke, jadi diharapkan kebenaran mengenai kitab suci ini, karena bagi kita, kitab suci adalah foundation kita. Terima kasih kepada dua panelis kita pada episode kali ini, yaitu Saudara Kenny dan juga Saudara Elvin. Terima kasih banyak-banyak kepada Anda berdua. Dan kepada para penonton di sana, berjumpa lagi kita di episode Info seterusnya. Tuhan memberkati Anda semua. Bye-bye.